Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam renungan singkat. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus dalam surga, sungguh kami bersyukur atas kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kesempatan untuk membaca serta merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang tolong dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga kami dapat mengerti akan maksud firman-Mu. Tuhan, Kau serahkan pembacaan dan perenungan firman pada saat ini hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, bacaan Alkitab saat ini diambil dari Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Renungan siang ini diberi judul Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Bapak Ibu, ayat ini sudah jelas bahwa kita diminta untuk atau dinasehati untuk saling tolong-menolong. Bentuk pertolongan bukan hanya dalam hal materi. Di ayat 1, Rasul Paulus juga mengatakan bahwa jika ada seorang yang kedapatan melakukan pelanggaran, maka yang lebih rohani dapat membimbingnya ke jalan yang benar dengan roh lemah lembut. Ini juga suatu bentuk pertolongan. Banyak hal mungkin yang dapat kita lakukan dalam menolong sesama. Mungkin ketika ada seorang yang sedang berbeban berat, kita menjadi pendengar setia, mendengarkan, itu juga udah suatu bentuk pertolongan. Dan otomatis mungkin dalam hal materi kita juga dapat menolong atau membantu seseorang. Bapak Ibu, mungkin pernah melihat suatu tayangan entah di YouTube atau di televisi, ada seorang anak yang mencari nafkah, entah itu berjualan atau melakukan sesuatu. Dan ketika ditanya kenapa adik melakukan hal tersebut, anak itu pasti menjawab untuk meringankan beban orang tua. Memang Bapak Ibu, ketika ada suatu beban, contoh beban di keluarga, ketika ditanggung oleh lebih banyak orang, maka beban tersebut akan terasa lebih ringan, seperti halnya si anak tadi yang bekerja untuk membantu meringankan beban orang tuanya. Seperti halnya sehelai rambut. Ketika sehelai rambut digunakan untuk mengangkat beban, maka rambut tersebut tidak mempunyai kekuatan yang cukup. Tetapi Bapak Ibu, ketika rambut tersebut disatukan, mungkin berpuluh-puluh atau bahkan ratus, itu akan mempunyai kekuatan yang besar sehingga dapat menanggung beban yang lebih besar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, GKI Cimahi pada saat ini juga sedang menanggung beban yang cukup berat pada saat ini, di mana GKI Cimahi telah melakukan pembelian sebidang tanah sebesar 7,8 miliar, dan puji Tuhan bahwa dari seharga tersebut telah terbayar sebesar 7 miliar lebih, sehingga dana yang menjadi beban untuk kita kira-kira 1,6 atau 1,5 miliar mungkin saat ini. Dan seperti halnya tadi sehelai rambut yang tidak mempunyai kekuatan, maka ketika disatukan akan mempunyai kekuatan yang besar. Demikian juga dalam menanggung beban ini. Beban yang ada di gereja kita dalam pembelian tanah ini akan terasa lebih ringan jika semua anggota jemaat dan juga mungkin simpatisan bersama-sama menanggung beban ini. Dan Bapak Ibu, mungkin Tuhan banyak sekali memberikan contoh tentang menolong. Hal yang terbesar yang dilakukan Tuhan dalam rangka menolong manusia adalah melalui karya penyelamatan. Manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri.
Oleh karena itu, karena kasih-Nya, Tuhan turun ke dalam dunia dalam rupa diri Tuhan Yesus Kristus, menderita, mati di atas kayu salib, kemudian dikuburkan, bangkit, dan naik ke surga. Itu semua Tuhan lakukan karena kasih kepada manusia. Demikian juga Bapak Ibu, di dalam Galatia 6 ayat 2 tadi disebutkan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Apa itu hukum Kristus? Hukum Kristus adalah hukum kasih. Seperti halnya teladan yang Tuhan berikan, karena begitu besar kasih-Nya terhadap manusia, Tuhan mau menolong manusia dengan melakukan karya penyelamatan. Sehingga kita juga mempunyai tugas dan dapat meniru teladan yang Tuhan berikan, yaitu bertolong-tolongan. Kiranya Tuhan yang menolong serta memampukan kita untuk dapat saling menolong satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin.